Halo guys, kembali lagi Klasik, Kelas Asik bersama Forum Studi Informatika. Nah, kali ini kita bakalan ngebahas mengenai data warehouse. Kira-kira apa sih data warehouse itu? Nah, yang pertama yaitunya apa itu perbedaan antara database, data mining, dan juga data warehouse. Sebelum kita masuk ke data warehouse, mungkin kita sudah umum mendengar apa itu database dan juga data mining. Yang pertama yaitunya database berfungsi untuk menyimpan data, selanjutnya data mining berfungsi untuk menganalisis data, dan data warehouse sendiri berfungsi untuk menyimpan dan menganalisis data yang besar dan juga kompleks. Nah, jadi tahu kan apa perbedaan antara ketiganya? Oke, selanjutnya yaitu karakteristik dari data warehouse sendiri. Yaitunya yang pertama berorientasi subjek. Data pada data warehouse terorganisasi berdasarkan subjek utama, misalnya pelanggan, penjualan, atau produk. Fokus pada pemodelan dan analisis data untuk pembuatan keputusan, bukan untuk data operasional sehari-hari. Selanjutnya yaitunya terintegrasi. Nah, pada bagian ini, data warehouse dibangun dengan mengintegrasikan berbagai sumber data yang berbeda menjadi satu. Selanjutnya yaitunya variasi waktu. Data warehouse sendiri memiliki rentang waktu yang lebih lama dari sistem operasional. Rentang waktu biasanya sampai 10 hingga 15 tahun yang lalu. Setiap struktur kunci pada data warehouse memiliki elemen waktu, baik secara eksplisit maupun implisit. Selanjutnya, data warehouse bersifat tidak berubah, yaitunya penyimpanan pada data warehouse tidak terpisah dari data operasional, maka perubahan tidak bisa dilakukan pada data warehouse. Selanjutnya yaitu function atau fungsi dari data warehouse sendiri. Nah, data warehouse dibuat untuk pengambilan dan analisa data yang cepat, sehingga memungkinkan bisnis dengan cepat mengakses dan menanyakan data yang relevan untuk menginformasikan keputusan organisasi dengan paling baik. Nah, jadi tahu kan apa itu fungsi dari data warehouse sendiri? Selanjutnya itu kita bakal ngebahas apa itu normalisasi. Normalisasi sendiri adalah proses yang berkaitan dengan model data relasional untuk mengorganisasikan himpunan data dengan ketergantungan dan keterkaitan tinggi. Hasil dari proses normalisasi database adalah bentuk himpunan data ke dalam bentuk normal dengan kualitas yang baik. Normalisasi database adalah teknik pengelompokan data dari berbagai entitas dalam sebuah relasi agar menjadi struktur yang baik tanpa pengulangan data. Oke, biar lebih paham mungkin kita langsung masuk ke studi kasusnya aja ya. Mungkin teman-teman bisa lihat di sini raw data atau data mentah yang akan kita normalisasikan. Contohnya mungkin sebuah universitas mempunyai mahasiswa yang bisa bebas mengambil mata kuliah sendiri. Setiap mahasiswa mempunyai dosen pembimbing di mana setiap dosen berhak untuk membimbing lebih dari satu mahasiswa. Peranan dosen di dalam kasus ini hanya sebatas pembimbing dari setiap mahasiswa. Kemudian setiap mata kuliah mempunyai kode mata kuliah di mana kode itu mempresentasikan nama dari mata kuliah yang diambil oleh mahasiswa. Di bawah ini telah disertakan data mentah yang didapat dari bagian akademik universitas. Nah, pada analisa kasus ini yang paling pertama kita lakukan yaitunya anormalized form. Nah, untuk anormalized form sendiri, teman-teman bisa lihat kan perbedaannya di antara data mentah dan juga anormalized tersebut. Pada anormalized ini sudah diisi dengan beberapa data yang memiliki kesamaan dengan raw data sebelumnya. Selanjutnya yaitu pada bagian first normal form. Sebuah tabel bisa dikategorikan sebagai first normal form jika di setiap baris record hanya memiliki satu value. Hasil dari transformasi dari anormalized form ke 1NF bisa dilihat di bawah ini. Oke, mungkin sebelumnya kita udah dikenalin apa itu normalisasi. Nah, sekarang kita bakal masuk ke studi kasus normalisasi itu sendiri. Contoh soalnya yaitu sebuah universitas mempunyai mahasiswa yang bisa bebas mengambil banyak mata kuliahnya sendiri. Setiap mahasiswa mempunyai dosen pembimbing, di mana setiap dosen berhak untuk membimbing lebih dari satu mahasiswa. Peranan dosen di dalam kasus ini hanya sebatas pembimbing dari setiap mahasiswa. Kemudian, setiap mata kuliah mempunyai kode mata kuliah, di mana kode itu mempresentasikan nama dari mata kuliah yang diambil oleh mahasiswa. Di bawah ini telah disertakan data mentah yang didapat dari bagian akademik dari universitas tersebut.
Nah, sekarang kita bakalan menganalisa kasus ini dan mentransformasikan ke dalam bentuk normalisasi. Yang pertama yaitunya unnormalized form, tabel raw atau data mentah yang disediakan di soal memerlukan suatu analisa, dikarenakan tabel yang ada di soal mempunyai suatu keanehan. Perhatikan pada kolom database yaitunya D331, algoritma A431, Office 0323, dan juga struktur data S345, selanjutnya manajemen bisnis MB71. Nah, setiap nama kolom yang sudah disebutkan memiliki kode tersendiri yang bisa mempresentasikan nama dari mata kuliah. Dengan begitu, kita bisa mengumpulkan kode mata kuliah menjadi satu kolom baru yang bisa diberi nama kode mata kuliah. Kemudian nama dari mata kuliah juga bisa dibuat menjadi satu kolom baru yang diberi nama mata kuliah. Dan sehingga untuk hasil pembahasannya dapat teman-teman lihat di sini yang sudah saya tampilkan pada layar. Oke, selanjutnya yaitunya first normal form. Nah, untuk first normal form sendiri merupakan sebuah tabel bisa dikategorikan sebagai 1NF jika di setiap baris record hanya memiliki satu value. Hasil transformasi dari unnormalized form ke 1NF bisa dilihat di bawah ini. Maksud dari normalized ini yaitunya tidak ada lagi redundansi data yang terdapat pada raw data sebelumnya. Sehingga normalisasi data ini kita dapat menghasilkan suatu data yang tidak adanya pengulangan data dari data mentah sebelumnya. Oke, setelah kita melakukan first normal form, kita bakal melakukan two normal form atau second normal form. Nah, sebuah tabel bisa dikategorikan sebagai tabel 2NF jika tabel sudah ke dalam keadaan 1NF dan setiap kolom dalam tabel itu functional dependency kepada semua key atau full dependency, bukan hanya kepada salah satu key atau partial dependency. Berarti kita harus menentukan terlebih dahulu key yang ada di dalam tabel. Dari tabel di atas, kita bisa menentukan bahwa ada dua kandidat key yang tersedia dalam tabel di atas, yaitu ID mahasiswa dan juga kode mata kuliah. Selanjutnya, ID mahasiswa dan juga nama mata kuliah. Setelah dipilih dari kedua kandidat key, maka yang paling efisien untuk menjadi primary key adalah ID mahasiswa dan juga kode mata kuliah. Kemudian, tentukan functional dependency yang ada di dalam tabel. Yang pertama yaitunya full dependency, yaitu ID mahasiswa dan juga kode mata kuliah yang memiliki nama mata kuliah dan juga nilai mata kuliah. Selanjutnya yaitunya partial dependency, yaitunya dengan ID mahasiswa yang berisi nama mahasiswa, alamat mahasiswa, ID dosen, nama dosen, dan juga status dosen. Selanjutnya yaitunya partial dependency yang berisi kode matkul dan juga nama mata kuliah. Selanjutnya yaitunya transitive dependency, yaitu ID dosen dan juga nama dosen serta status dosen. Nah, setelah mendapatkan semua fungsional di dalam tabel, maka untuk mengubah tabel 1NF menjadi 2NF, kita harus memindahkan kolom yang bergantung hanya kepada salah satu dari key, partial key, ke dalam tabel baru. Oke. Yang terakhir yaitunya third normal form, yaitunya sebuah tabel bisa dikategorikan sebagai tabel 3NF jika tabel sudah dalam 2NF, dan setiap kolom yang bukan key harus functional dependency dengan primary key-nya. Kita bisa melihat di dalam tabel nilai dan juga tabel mata kuliah sudah memenuhi persyaratan 3NF. Tetapi di dalam tabel mahasiswa terdapat kolom yang bergantung bukan kepada key-nya atau transitive dependency, yaitu nama dosen dan juga status dosen. Ini menunjukkan bahwa tabel mahasiswa belum memenuhi persyaratan menjadi 3NF. Untuk nama dosen dan juga status dosen itu merupakan functional dependency kepada ID dosen yang kita ketahui bahwa ID dosen itu bukanlah sebuah primary key. Maka untuk membuat tabel nilai ke dalam bentuk 3NF, kita harus menempatkan kolom yang functional dependency bukan kepada key-nya atau transitive dependency ke dalam tabel yang baru. Sehingga kita akan mendapatkan hasil untuk normalisasi yang ketiga, yaitunya 3NF seperti di layar ini. Nah, kira-kira teman-teman paham kan apa yang disebut dengan data warehouse dan juga normalisasi? Semoga apa yang disampaikan teman-teman bisa paham ya. Sekian dari admin Forstif. Dadah.